Perkenalkan, nama saya Asila Safea Herdiansa. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal mula Kramat Watu. Cerita ini dikutip dari para narasumber tokoh dan kesepuhan masyarakat Kramat Watu dan ditulis oleh Al-Muhsin SPD. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di Teluk Banten, terjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan, yaitu peristiwa Pagebluk, di mana masyarakatnya ditimpa berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain itu, masyarakat Teluk Banten pun mengalami kemiskinan sehingga kejahatan merajalela. Peristiwa Pagebluk ini sudah terjadi begitu lama, sehingga kabar ini pun terdengar oleh kiai yang ada di daerah Gunung Jati, Cirebon. Di sebuah pesantren di daerah Cirebon yang para santrinya sedang sibuk menuntut ilmu agama. Di sana ada seorang santri yang sedang serius memandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Santri tersebut bernama Kosim. Kosim adalah salah satu santri yang sangat rajin belajar serta patuh terhadap sang kiai, sehingga sang kiai pun tak sungkan untuk selalu mengajak santri Kosim untuk berdiskusi dalam hal apapun. Pada suatu hari, sang kiai memanggil Kosim. Kosim pun menghampiri sang kiai dan bertanya, "Assalamualaikum Kiai, ada apa Kiai? Sepertinya Kiai sedang memikirkan sesuatu. Terlihat sekali Kiai sangat gundah gulana." "Waalaikumsalam, benar santriku. Ku dengar di kerajaan Banten sana sedang terjadi peristiwa Pagebluk, di mana masyarakatnya ditimpa berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum lagi perampokan yang terjadi di mana-mana. Kasihan mereka tidak bisa hidup dengan aman dan nyaman. Sepertinya Kesultanan Banten kewalahan untuk menghadapinya. Besok kuperintahkan kau untuk pergi menemui sang sultan di Banten sana. Kau bawalah buku satu ini dan berikan buku satu ini kepada sang sultan di Banten sana. Ingat santriku, pastikan buku satu ini harus sampai ke tangan sang sultan. Jangan sampai kau berikan kepada siapapun, apalagi jatuh bertangan-tangan orang yang jahat." "Baiklah Kiai, amanah ini akan saya laksanakan semampu dan sekuat tenaga saya. Saya akan berusaha agar buku satu ini sampai ke tangan sang sultan." Akhirnya santri Kosim pun berpamitan kepada Kiai untuk pergi melaksanakan tugasnya dan pergi meninggalkan pondok pesantren tempat ia berilmu agama. Sambil menggendong bungkusan putih yang santri Kosim sendiri pun tidak tahu apa isinya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa isi bungkusan putih ini? Bungkusan putih ini terasa berat dipangguli pundaknya. Hari demi hari, santri Kosim terus berjalan menuju ke sana Banten. Ia terus berjalan, menuruni lembah, menaiki gunung, menyeberangi sungai, hingga kolong sultan sambil bertasbih, bertahlil, dan sholawat. Hingga teman-teman, pada suatu daerah, tepatnya tidak jauh dari Kesultanan Banten, yaitu di kaki Gunung Pinang. Tiba-tiba teman-teman terdengar suara deru kaki kuda dan deringan kuda. Iha, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Di kejauhan terlihat debu-debu berterbangan.
kuda mengiringi segerombolan kuda. Yang di atasnya duduklah orang-orang yang berwajah sangat dan berbadan besar, berbadan kekar sambil mengacung-acungkan goloknya. Hai, hai, kau berhenti, serahkan benda hartamu yang kau bawa. Ha 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 ha. Ujar salah seorang perampok dari mereka. Santri Kosim pun terkejut dan berkata, Maaf di sana, kalian ini siapa? Aceh oke bacot, cepat serahkan saja bungkusan begitu. Maaf di sana, punten sekali punten, bungkusan putih ini bukan apa-apa. Bungkusan putih ini milik Sultan Banten dan saya diberi amanah untuk sampai ke tangan sang Sultan. Berani-beraninya kau melawan kami. Tidak sayang sama nyawamu ya. Cepat serahkan saja bungkusan putih itu. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Tapi teman-teman, santri Kosim pun tidak gentar dengan ancaman para perampok tersebut. Tidak, walaupun nyawa taruhannya, bungkusan putih ini harus sampai di tangan sang Sultan. Karena sang santri Kosim tidak mengerti perintah sang kepala perampok, akhirnya terjadilah perkelahian antara santri Kosim dan kepala perampok yang mengakibatkan santri Kosim terbunuh dalam peristiwa tersebut. Melihat sang santri Kosim terletak di tanah dan tidak bergerak, para perampok pun bergembira dan bersorak-sorai. Dengan penuh gembira, sang kepala perampok mengambil bungkusan putih yang ada di dekat santri Kosim dan berkata, akhirnya kita berhasil merampas bungkusan putih ini. Wah, bungkusan putih ini berat sekali, sepertinya isinya banyak. Dan akhirnya para perampok pun pergi menuju pondokan tempat mereka bermarkas. Di malam harinya, para perampok mengadakan pesta sambil mabuk-mabukan hingga mereka pun tidur terlelap. Begitu pula dengan kepala perampok. Saking senangnya ia tertidur sambil memeluk bungkusan hasil rampokannya. Keesokan harinya, para anak buah perampok terbangun dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Namun teman-teman, tidak dengan kepala perampok. Ia tidak juga lari tempat peristirahatannya hingga esokan hari lagi. Anak buahnya pun terheran-heran kenapa tuannya belum juga keluar dari kamarnya. Hingga mereka pun bersama-sama menuju pondokan tempat sang kepala perampok. Sesampainya di depan pintu sang kepala perampok, para anak buah perampok pun secara bergantian memanggil tuannya. Namun teman-teman, panggilan para anak buah perampok tidak juga mendapatkan jawaban. Dan akhirnya mereka pun mendobrak pintu itu. Betapa terkejutnya mereka melihat tuannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka pun bingung kenapa tuannya bisa kehilangan nyawanya. Hingga pandangan mereka tertuju pada bungkusan putih yang ada di dekat sang kepala perampok. Dan mereka pun bersama-sama membuka bungkusan putih dengan hati dan rindu. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata teman-teman, bungkusan putih itu berisi batu nisan tanpa nama. Setelah mereka melihat isi dalam bungkusan putih itu, akhirnya mereka pun menyadari kesalahan atas perbuatan-perbuatan yang sudah menyengsarakan dan merugikan masyarakat setempat. Dan secara tiba-tiba para perampok bertobat dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama ini. Dengan bertobatnya para perampok, maka mulailah tersebar berita bahwa ada batu nisan di daerah itu yang menjadikan para perampok bertobat. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Batu Keramat. Hingga Batu Keramat ini dijadikan nama daerah, menjadi nama Keramat Batu. Nah teman-teman, sang santri Kosim yang gugur dalam menjalankan tugas dari kiai itu pun dimakamkan oleh masyarakat sekitar di daerah
Masjid Baitul Muslimin